Oke, berjumpa kembali di video pembelajaran kimia di James Vlog ya, bersama saya Rama Ananda. Jadi di video kali ini kita akan coba membahas bab struktur atom ya. Sebelumnya kita sudah membahas sejarah penemuan atom dari masa ke masa. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas partikel penyusun atom ya. Nah, jadi partikel penyusun atom ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu sejarah model atom. Oke, kita coba bahas sama-sama. Yang pertama ada elektron. Elektron pertama kali ditemukan oleh William Crookes tahun 1875 menggunakan tabung sinar katode. Percobaan yang sama yang dilakukan oleh J.J. Thomson, cuma ini lebih dulu, ya, di tahun 1875. Nah, William Crookes menyimpulkan bahwa sinar katode memiliki energi, ya, sehingga nanti di sini dapat menggerakkan baling-baling yang terdapat di dalam tabung katode ini, ya. Kemudian sinar katode bermuatan negatif. Jadi ketika ada sinar katode, ya, yang ditembakkan, ya, maka di sini akan membelokkan kepada anode yang bermuatan positif. Artinya bahwa sinar katode ini dia memiliki muatan negatif sehingga dia dapat tertarik ke anode yang bermuatan positif. Nah, kemudian ada percobaan berikutnya yaitu oleh Robert Millikan, ya. Jadi percobaan menggunakan tetesan minyak. Nah, Robert Millikan ini dia menyimpulkan bahwa nilai muatan elektron min 1,602 kali 10 pangkat min 19. Kemudian massa partikelnya 9,11 kali 10 pangkat min 31. Jadi, minyak disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik, akibat gaya tarik gravitasi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Apabila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Nah, kemudian percobaan yang pernah kita bahas di video sebelumnya yaitu J.J. Thomson tahun 1897. Jadi elektron ini punya muatan min 1 dan massa elektron 0 ya. Jadi kalau di Robert Millikan ini kan dia mengatakan massa partikel 9,11 kali 10 min 31 ini sangatlah kecil gitu sehingga dapat diabaikan. Lalu dapat simbol elektronnya 0 min 1 E. Oke, lanjut ke proton ya. Nah, jadi di sini ada percobaan ya. Jadi ada sebuah tabung yang di dalamnya ada sinar katode yang bermuatan negatif kemudian diberi tegangan tinggi. Nah, percobaan ini dilakukan oleh Eugene Goldstein tahun 1886. Nah, jadi di percobaan ini ada sebuah sinar katode ya yang dia mengarah ke anode. Katode bermuatan negatif sedangkan anoda bermuatan positif. Nah, ini wajar ya. Jadi sinar katode yang bermuatan negatif pasti akan tertarik ke anode yang bermuatan positif ya. Jadi ini seperti magnet ya. Bahwasanya ketika ada muatan yang berbeda pasti akan tarik menarik. Nah, ternyata ada beberapa sinar yang dia itu tidak tertarik ke anode ya. Jadi di sini ada beberapa sinar yang dia itu tidak tertarik ke muatan positif. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa tidak semua katode itu bermuatan negatif. Nah, berarti di sini katode ada juga yang bermuatan positif sehingga dia terjadi tolak menolak ya. Jadi kalau di magnet itu kan ketika muatannya sama maka akan terjadi tolak menolak. Nah, itu juga yang diilustrasikan di percobaan ini gitu. Nah, jadi di percobaan Gostet ini menemukan bahwasanya ada selain elektron yaitu bernama proton. Proton sendiri bermuatan positif ya. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa nilai muatan elektron yaitu plus 1,602 kali 10 power min 19. Kemudian massa partikelnya 1,602 kali 10 min 27. Lebih besar dari massanya elektron. Nah, kemudian proton memiliki muatan plus 1 dan massa proton sama dengan 1.
Nah, kemudian berikutnya ada neutron, ya. Nah, neutron ini pertama kali ditemukan oleh James Chadwick, ya, tahun 1932. Ya, di sini ada sumber partikel alfa, kemudian ditembakkan pada lempeng tipis berelium. Kemudian nanti di sini dia dilewatkan pada sebuah lempeng parafin, ya, sinarnya, kemudian dikenakan pada detektor, ya. Nah, jadi nanti di sini kesimpulan yang didapat bahwa ketika sinar alfa tersebut ditempelkan pada lempeng tipis berelium, di sini ada suatu materi yang dia tidak tertarik ke muatan positif maupun ke muatan negatif, ya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa katakan bahwasanya neutron itu dia netral, ya. Di sini bunyinya tidak bermuatan karena sinar neutron dalam medan listrik ataupun medan magnet tidak dibelokkan ke kutub positif dan negatif. Kemudian neutron sendiri mempunyai massa yang hampir sama dengan massa atom, yaitu 1,675 kali 10⁻²⁷ atau 1,0087 satuan massa atom. Nah, ini ya ringkasannya ya. Jadi massa dan muatan proton, elektron, dan neutron bisa ditulis seperti ini. Jadi di sini ada proton, ya, penemunya Goldstein, lalu muatannya sekian, dia punya muatan +1, ya, muatan relatif +1, kemudian massanya sekian, sekian kilo, dan sekian satuan massa atom. Itu juga ada elektron dan neutron. Nah, untuk neutron sendiri, dia tidak memiliki muatan, alias muatan relatifnya 0. Berikutnya ke notasi atom. Nah, notasi atom bisa dituliskan seperti ini, ya. Nah, jadi ada huruf X, A, dan Z yang mempunyai makna tersendiri. Nah, A sendiri merupakan nomor massa, Z nomor atom, dan X adalah lambang atom. Nah, kita akan coba bahas, ya, terutama yang nomor massa dan nomor atom. Nah, yang pertama nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah muatan positif dalam inti, atau bisa dikatakan jumlah proton. Nomor atom sama dengan jumlah proton. Nah, begitu gampangnya. Nah, jika atom bersifat netral, netral itu maksudnya tidak bermuatan, ya, atau muatannya itu 0, maka nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian Z itu nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian ada nomor massa atau massa atom, atau bisa ditulis AR, ya, atau di sini disimbolkan dengan A. Nah, nomor massa bisa dicari dengan nomor atom atau jumlah proton ditambah dengan neutron, ya. Kemudian neutron sendiri bisa dicari, yaitu selisih antara nomor massa dan nomor atom, atau biar lebih mudahnya, neutron bisa dicari selisih atas dengan bawah. Untuk nomor massa sendiri itu nilainya akan lebih besar daripada nomor atom, ya. Jadi yang A ini pasti nilainya atau besarannya itu besar, ya, lebih besar daripada yang di bawahnya, daripada yang Z. Kemudian ada ion, ya. Ion adalah atom yang bermuatan, ya. Jadi nanti ada dua, ya. Ada yang pertama namanya kation atau ion positif, yaitu atom yang kekurangan elektron. Kemudian dia melepas elektron, ya. Jadi di sini kekurangan elektron, ya, karena dia melepas elektron. Jadi suatu atom, ya, dia bisa kekurangan elektron karena dia melepas elektron, maka dia akan bermuatan positif. Nah, sehingga jumlah proton akan lebih banyak daripada jumlah elektron, ya. Kemudian ada anion, yaitu ion negatif, yaitu atom yang kelebihan elektron. Nah, kemudian anion itu menangkap elektron. Nah, jadi karena dia menangkap elektron, jadi kelebihan elektronnya, gitu. Kemudian jumlah proton akan kurang daripada elektron, sehingga elektron di sini lebih banyak, ya. Karena dia menangkap elektron, maka elektronnya akan lebih banyak daripada protonnya, gitu. Nah, contohnya di sini ada
Ca, nomor massa 40 dan nomor atom 20 yang punya muatan 2+. Nah, jumlah proton, ingat jumlah proton tadi sama dengan nomor atom ya. Sama dengan nomor bawahnya ya, maka jumlahnya 20. Nah, kemudian jumlah elektron. Nah, karena di sini jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya, maka aslinya 20, tapi karena dia di sini punya muatan 12 di sini artinya melepaskan 2 elektron, maka di sini 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Gitu. Nah, sehingga nanti berpengaruh terhadap ukurannya ya. Jadi ukuran Ca2+ di sini, ukuran ion di sini akan lebih kecil daripada ukuran atomnya. Nah, nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut di sistem periodik unsur. Nah, kemudian contoh berikutnya yaitu ada 3517 Cl-. Nah, jumlah proton di ion ini ya itu berjumlah 17 ya. Ingat jumlah proton sama dengan nomor atom ya. Jadi di sini sama-sama 17. Kemudian jumlah elektron ya. Nah, karena di sini dia minus ya. Minus itu artinya dia menerima 1 elektron, maka di sini yang tadi 17 bertambah 1 jadi 18. Nah, di sini akan berpengaruh terhadap bentuknya ya. Nah, di sini antara Cl dengan Cl-, bentuk Cl- ya ukurannya lebih besar daripada atomnya. Ukuran ion Cl- lebih besar daripada atom Cl gitu. Karena ketambahan 1 elektron. Nah, berikutnya ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada isotop, yaitu atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda. Ya. Nah, di sini saya tandai merah yang P. P itu maksudnya proton. Jadi isotop itu P-nya sama atau protonnya sama, AR-nya berbeda. Contoh oksigen memiliki isotop 16,8O dan 17,8O. Jadi isotop itu proton sama atau nomor atom sama, berarti nomor bawahnya sama gitu. Nomor bawahnya sama, ini saya tandai merah ya, artinya sama gitu. Kemudian ada yang kedua isobar ya, yaitu unsur atomnya berbeda namun memiliki nomor massa yang sama. Ya, di sini AR ya. AR itu kan nomor massa, berarti kalau isobar AR-nya atau nomor massanya sama ya. Contoh natrium dan magnesium dapat mempunyai nomor massa yang sama, yaitu 2411 Na dan 2412 Mg ya. Nah, di sini kita lihat ya, walaupun unsurnya beda tapi dia punya nomor massa yang sama gitu, maka kita sebut isobar. Lalu yang ketiga ada isoton. Isoton unsur-unsur berbeda namun memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, di sini isoton N-nya saya tandai, berarti neutronnya sama. Nah, contohnya nitrogen 14,7N dan karbon 13,6C mempunyai jumlah neutron sama yaitu 7. Nah, penjelasannya yaitu neutron N. Nah, masih ingat ya? Neutron itu atas kurangi bawah. Berarti di sini 14 dikurangi 7 ya. Nomor massanya 14, nomor atomnya 7. 14 kurangi 7, 7. Nah, sedangkan untuk yang neutronnya karbon ya, atas kurangi bawah juga ya. 13 kurangi 6, 7 juga. Nah, berarti 14,7N dan 13,6C punya neutronnya sama-sama 7. Nah, kemudian ada isoelektron ya, yaitu unsur atau ion yang berbeda namun memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, elektronnya sama untuk isoelektron. Nah, misalkan di sini ada ion F- dan unsur Na ya. Jumlah elektron ion F-, nah karena dia di sini awal mula punya elektronnya 9 karena dia menangkap 1 elektron, jadi 9 tambah 1 punya 10 elektron. Sedangkan untuk unsur Na, dia jumlah elektronnya akan tetap 10 ya, sama seperti nomor atomnya. Ya, maka dari itu di sini antara ion F- dan unsur Na dia punya elektron yang sama jumlahnya yaitu 10 elektron. Oke, kemudian kita ke latihan soalnya. Soal nomor 1.
lambang suatu unsur 4018X, dapat disimpulkan bahwa pada satu atom unsur X mempunyai, nah, oke, coba kita bahas ya. Nah, pada unsur 48X terdapat yang pertama nomor massanya atau A-nya 40. Ingat, nomor massa itu yang ada di atas ya. Kemudian nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Karena dia X ini dia berupa atom netral, maka jumlahnya 18 atau nomor yang di bawah. Nah, kemudian untuk neutron sendiri ya, itu adalah selisih antara nomor massa dan nomor atom A min Z ya. 40 kurang 18 sama dengan 22. Berarti jawabannya 18 proton dan 22 neutron. Yang D. Kemudian soal berikutnya nomor 2. Unsur X mempunyai 10 proton dan 12 neutron. Sedangkan unsur Y mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua atom tersebut merupakan, nah, kita coba bahas. Nah, kalau yang A, salah. Nah, kenapa? A itu kan isotop. Isotop itu kan protonnya harus sama, atau jumlah nomor atomnya harus sama. Nah, di sini, kedua unsur tersebut berbeda jumlah proton, ya. X itu 10, ya. Kemudian Y 11. Ya, 11 diambil dari nomor atom. Ingat, nomor atom sama dengan jumlah proton, yaitu 11. Nah, berbeda di sini, berarti tidak bisa kita katakan X dan Y itu isotop. Ya, makanya salah. Kemudian berikutnya, nah, yang B salah juga, isobar. Isobar itu kan AR, ya, atau nomor massanya sama. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, keduanya punya nomor massa yang berbeda. Ya, untuk X sendiri, ya, X sendiri. Nah, kita harus cari dulu nomor massanya berapa. Nomor massa itu ya proton tambah neutron ya, atau nomor atom tambah neutron ya, 10 tambah 12. Maka dapat 22. Lalu yang Y nomor massanya 23. Nah, ini beda ya. Nah, maka kita tidak bisa katakan bahwa X dan Y isobar. Nah, lalu gimana dengan yang C, isoton? Berarti yang sama neutronnya. Nah, ternyata benar. Nah, berarti kalau misalkan kita cari neutron keduanya, untuk yang X di sini neutronnya 12. Untuk yang Y berarti kita bisa cari neutronnya, yaitu selisih ya antara nomor massanya dengan nomor atomnya. 23 kurangi 11 yaitu 12. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, sekian video yang bisa saya berikan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk memahami partikel penyusun atom ini. Thanks for watching.